Selamat siang menjelang minggu buat saudaraku semuanya. Pada hari ini semoga sehat walafiat, dan seperti biasa selain menempa Mandau, Empu juga akan bercerita tentang masalah masalah budaya serta juga masalah-masalah Mandau. Dan pada sesi ini saya Begul akan mencoba menceritakan tentang asal usul Mandau yang ada pada kita suku Dayak Benua atau rumpun Luangan. Itu semoga saja ini bermanfaat, dan cerita ini saya Begul juga tidak mengatakan cerita saya ini adalah 100% akurat. Mungkin cara penyampaian seseorang itu setiap orangnya akan agak berbeda, tetapi tetap merujuk ke salah satu cerita seperti itu. Karena kita Dayak Benua ini sampai ke dataran Kalimantan Tengah, Muara Teweh sana, itu dusun Witu juga. Kita punya legenda yang ada itu sama. Mantra-mantra yang ada sama, nggak ada membedakan. Itu hanya cara penyampaian seseorang dalam bercerita. Di situ agak sedikit berbeda sesuai accent dan cara penyampaiannya masing-masing seperti itu. Dan selain itu saya lagi menyelesaikan Mandau Kerja Sakang Tangar. Nah ini Sakang Tangar, gagang Mandau Sakang Tangar. Nah ini Mandau untuk buat kerja seperti ini. Nah ini tinggal malaunya aja di sini, tapi di dalam sudah dipasang malau. Nih, belum terasa sangat efektif untuk dipakai kerja, dan ini pesanan dari saudara kita. Oke, Empu bercerita ini sebenarnya menanggapi dari pertanyaan dari saudara kita atau request dari saudara kita yang menanyakan. Mohon maaf Empu, saya kepingin bertanya, semenjak kapan Dayak Benua atau orang Benua mengenal Mandau? Apakah orang Dayak Benua ini membuat Mandau itu ikut-ikutan budaya suku Dayak lain? Sebenarnya Dayak Benua tidak punya Mandau. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana menurut pendapatnya Empu? Nah, itu pertanyaannya. Pertanyaan bagus, toh. Jangan takut bertanya seperti ini. Yang penting pertanyaannya berbobot. Saya betul senang pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Pertanyaan yang tidak menguji, pertanyaan yang benar-benar mengarah ke pingin tahu, seperti itu. Jempol, ya kan? Itu. Jadi, Mandau pada suku Dayak Benua bukanlah mengikuti atau karena ikut-ikutan saudara kita suku Dayak lainnya, enggak. Mandau pada suku kita Dayak Benua, kami Dayak Benua, orang-orang Benua, orang-orang Luangan, itu memang ada. Itu. Memang ada. Saya tidak mengatakan lebih duluan, enggak. Memang ada. Nah, itu bahasanya itu. Seperti apa Empu ceritanya? Itu. Nah, ceritanya seperti ini. Mohon saudaraku mendengarkan. Semoga saja saudaraku bisa bertanya kepada pengewara, kepada wara, kepada pembelian, kepada penyentangi apa yang Empu sampaikan. Barangkali mereka lebih akurat itu dalam penyampaian. Kalau Empu kan hanya garis besarnya saja, kemungkinan ada meleset sedikit, tetapi banyak benarnya. Saya jamin saya banyak benarnya daripada melesetnya. Karena saya menyampaikan sesuatu itu bukan kira-kira, bukan menurut pendapat saya. Saya bukan berdasar catatan buku yang dibuat oleh Belanda tetapi disangkal oleh suku Dayak itu sendiri, karena banyak tidak sesuai yang dibuat dengan Belanda. Itu kadang-kadang mengambil referensi dari suku Dayak lain masuk ke Dayak ini, nah, seperti itu. Nah, itu jadi kita Dayak Benua tidak pernah memakai referensi daripada menurut catatan Belanda atau catatan lain-lainnya, enggak. Kita lebih merujuk kepada wara,
yang disampaikan turun menurunan ini merupakan mantra itu, seperti itu. Nanti memang tidak ada buku, tetapi setiap acara ini selalu disampaikan, selalu dilantunkan. Itu lebih tua daripada catatan buku yang ada. Itu. Oke, kita langsung saja. Jadi di zaman itu, menurut legenda kita Dayak Benua ini, menurut mereka orang-orang Wara yang bercerita bahwasanya bumi masih kosong. Ketika bumi masih kosong, kemudian Allah Ta'ala menciptakan Taman Rikuk. Diciptakannya Taman Rikuk karena Taman Rikuk sendiri tidak ada yang menemani di dalam dunia ini. Taman Rikuk kesepian. Maka kemudian atas keinginan dari Taman Rikuk memohon supaya dia ada teman, supaya ada pendamping, supaya tidak kesepian. Maka Allah Ta'ala mencabut tulang rusuk sebelah kiri Taman Rikuk. Kemudian tulang rusuk tersebut ditanamkannya lah ke tanah. Setelah ditanamkan ke tanah, sesuai perjanjian yang ada, Allah Ta'ala menyampaikan pada hari ini, sekian, kamu akan boleh membawa tulang rusukmu tadi dan akan berubah berwujud seperti manusia. Tetapi harus menyesuaikan jangka waktu yang ada. Kemudian tulang rusuk tersebut dilingkupi oleh tanah-tanah yang ada, mulai berwujud tumbuh. Membentuklah seorang gadis cantik. Gadis cantik ini bernama Ape Bungantana. Ketika Ape Bungantana hampir mendekati sempurna itu dalam penciptaannya dan sangat cantik sekali, Taman Rikuk tidak sabar. Taman Rikuk menarik Ape Bungantana. Kemudian disangkal oleh Ape Bungantana, jangan dulu wahai engkau Taman Rikuk menarikku, karena aku pada saat ini belumlah sempurna. Itu. Akhirnya Taman Rikuk mengingat perjanjiannya dengan Allah Ta'ala harus membawa Ape Bungantana ini ketika beliau sempurna. Kemudian beliau menurutinya. Pada hari berikutnya Taman Rikuk nggak sabar lagi. Ketika nggak sabar, akhirnya Ape Bungantana bagian telapak kakinya belum sempurna. Taman Rikuk memaksa menarik. Akhirnya putuslah bagian telapak kaki. Makanya itu kita mersia ini senarik atau manusia ada cekungan di bagian dalam telapak kaki, yaitu berdasar Ape Bungantana menurut kita Dayak Benua seperti itu. Dan kemudian mengikutilah si Ape Bungantana ini hidup bersama Taman Rikuk. Di dalam hidup bersama Taman Rikuk itu, untuk menjalani kehidupan, Bawe Ape Bungantana berucap berkata, wahai Taman Rikuk, karena engkau membawa aku dalam keadaan tidak sempurna, maka aku akan tidak bisa selamanya mendampingimu, karena telapak kakiku belumlah sempat sempurna, engkau sudah membawanya. Maka dalam jangka waktu tertentu, untuk puluhan tahun ke depan, saya akan meninggalkanmu. Akhirnya Taman Rikuk bersedih, karena Taman Rikuk ini adalah manusia abadi menurut legenda kita orang Dayak Benua. Itu manusia abadi. Nah, ketika Taman Rikuk hidup bersama dengan Bawe Ape Bungantana, Bawe Ape Bungantana dari muda hingga tua. Kemudian setelah tua beliau meninggal dan melahirkan anak-anaknya. Anak-anaknya ada yang ada perempuan entah berapa, mungkin pengewara lebih tahu atau pemelihat lebih tahu lengkapnya. Itu. Anak Taman Rikuk ini begitu cantik. Wanita yang begitu elok persis seperti ibunya. Jadi Taman Rikuk ini nggak tahan.
dia naksir suka sama anaknya, bagaimana bisa menikahi anaknya. Tetapi dengan tampilan wajah yang seperti ini, anakku akan mengenalku. Nah, ini pikiran dari Taman Rikuk. Kemudian Taman Rikuk mencari akal, pergilah dia jauh dari sana, cabutnya lah Mandau. Itu Mandau yang ada, kemudian di ujung Mandau itu, mata Mandau itu dipantuknya di bagian konat Puji Benua, di bagian kepala sebelah depan untuk sebagai tanda. Nah, itu. Kemudian baru dia datang ke anaknya tadi, pura-pura berkenalan bahwa dia adalah seorang sosok pria lain yang mengembara. Nah, itu mencari jodoh, ceritanya seperti itu. Nah, malum di zaman itu sangat sangat yang kita tidak mengerti. Nah, itu karena legendanya seperti itu. Akhirnya kawinlah si anak Tamarikuk ini dengan bapaknya sendiri. Itu kemudian terus menerus sampai melahirkan anak-anak yang ada. Nah, di dalam legenda kejadian Tamarikuk mengawini anaknya itu, makanya itu menurut kepercayaan orang benua, keyakinan orang kita Luangan, inilah ada namanya purus salah, kawin salah. Anak ngawini bapak, bapak ngawini anak. Inilah terjadi proses sampai Pakate Krewau Bura. Nah, itu sampai membunuh kerbau putih. Itu. Sekarang ini kan banyak orang menikah karena ada rasa cinta, dia nggak tahu, oh ini paman sepupu 2 kali dari bapak, paman sepupu 3 kali dari bapak. So, tapi dia cinta. Ibu sepupu berapa kali dengan ibu saya, karena dia cinta, karena ibu sepupu sekali atau bapak sepupu sekali itu kadang dia muda. Nah, itu seimbang dengan kita, maka menikahlah dia di situ. Nah, inilah yang terjadi proses adat adanya sampai Pekate Krewau Bura. Ini dalam tradisi kita orang Dayak Benua seperti itu asal usul. Nah, selain itu, kalau menangkap daripada cerita ini, bahwasanya orang Dayak Benua, orang-orang Luangan sudah mengenal Mandau semenjak zaman itu di awal penciptaan. Itu kesimpulannya. Karena adanya Tamarikuk menarik Mandau, kemudian mantuk konat openg matan Mandau, openg matan Manau, cabut Mandau, kemudian matanya ini, mata Mendaunya ini kan dipantuk di sini supaya ada tanda itu untuk mengawini anaknya. Nah, seperti itulah legenda Taman Rikuk. Terus kenapa Mandau itu harus ditaruh sebelah kiri? Orang Dayak Benua, orang-orang Luangan di zaman dulunya, saya Beglot tidak bercerita pada saat ini, enggak. Tidak pernah sekalipun Mandau itu ditaruh sarungnya itu, posisi sarung di bagian sebelah kanan. Tidak pernah ada. Meski dia meski dia memakai Mandau itu tangan kiri. Kalau tangan kiri kan alangkah enaknya kalau bisa Mandau itu sebelah kanan. Terkecuali dia tangan kanan baru Mandau itu sebelah kiri. Kan seperti itu kalau kita mengikuti enaknya pemakaian di Mandau. Tetapi Daya Benua tidak seperti itu. Daya Benua berdasar tulang rusuk yang dicabut tadi, yang ditanam ke tanah, karena kita Dayak Benua kehilangan rusuk sebelah kiri. Kita orang Luangan kehilangan rusuk sebelah kiri. Jadi untuk menutupi rusuk sebelah kiri yang hilang, menurut cerita dari pengewara, cerita daripada penyentangi, makanya itu sebagai gantinya Mandau harus ditaruh sebelah kiri untuk melengkapi tulang rusuk yang tiada tadi. Itu. Dan ini ke semua orang Luangan seperti itu. Bukan saya mengarang-arang, saya Beglot tidak pernah mencipta cerita mengarang-arang. Saya tidak berdasar referensi dari siapapun. Karena saya Beglot dari dulu saya nonsen masalah itu. Karena saya berpantang membuat hoak. Itu. Jadi dengan membuat hoak, cerita-cerita yang tidak benar, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dari sisi adat, ini jadi masalah. Itu sering terjadi yang berlaku di pasaran-pasaran dunia Mandau.
Itu sering saya Empu Gedol dengar, tapi saya nggak mau mengikutin, biarlah mereka berkata apa adanya, berkata yang tidak sesuai dengan jalur tradisi turun menurun. Kalau kita ini dari turun menurun cerita ini. Nah, di sini gambaran bahwa kita Dayak Benua, kita orang-orang Luangan itu mengenal Mandau bukan baru. Itu tua sekali seperti itu. Jadi apabila ada yang mengatakan orang Dayak Benua itu baru mengenal Mandau, mengikuti suku Dayak lain, itu hoak. Itu. Ceritanya dari mana? Tolong dong ceritakan. Alur sejarahnya dari mana? Abad berapa? Tahun berapa? Siapa namanya? Nah itu. Nah itu harus disebutkan. Itu kalau hanya berdasar begini-begini itu nggak benar. Kalau seperti Empu tadi saya sebutkan. Dan apa yang saya sampaikan ini silakan tanya kepada tokoh-tokoh Dayak Benua, kepada tokoh-tokoh masyarakat Tunjung, kepada orang Bentian, kepada orang Teboyan, kepada orang Luangan di Ampah sana. Apakah saya mengarang? Silakan tanya kebenarannya. Karena saya Empu Gedol dari dulu menyampaikan tentang masalah hal semacam ini. Saya berpantang bercerita mengarang menurut saya pribadi. Saya nggak pernah, memang di antara cerita saya mungkin ada sedikit melesetnya, tetapi tetap kurang lebih seperti itu, tergantung cara penyampaian. Mohon maaf pada gangguan story sedikit karena ada burung di depan itu peliharaan kita yang lagi berkicau. Itu tentang masalah Mandau. Kemudian diceritakan lagi setelah itu orang pertama yang menempa bilah Mandau. Orang menempa bilah Mandau itu bernama Bangka Buat. Nah ini pernah saya ceritakan di konten yang lalu. Bangka Buat menempa bilah Mandau, menempa Parang. Pokoknya yang tipe-tipe seperti Mandau ini ditempa oleh Bangka Buat. Itu. Kemudian sarungnya dibuat oleh namanya Sulin Tukang. Itu Sulin Tukang yang pertama membuat sarung. Kemudian siapa yang mengukir sarung Mandau? Yang mengukir sarung Mandau di zaman itu namanya Bintak Nyulir. Itu Bintak Nyulir lah yang mengukir sarung Mandau. Makanya itu setiap pengukir kita Dayak Benua, seniman kita Dayak Benua, itu diwajibkan dan diharuskan harus tutus, harus penengkapa, harus nan pengengket. Karena kalau pengukir itu tidak ada tutus, tidak ada penengkapa, tidak ada pengengket, itu bisa pulu, jus lotu, umur idok, busung, kualat. Karena adanya legenda ini, karena kita meneruskan tongkat estafet daripada Bintang Nyulir. Itu makanya itu setiap kita penengkapan itu harus ada mantra-mantra di situ. Itu. Kita juga pengukir pada saat ini jabatannya adalah Bintang Nyulir. Jadi Bintang Nyulir bukan hanya Empu Gedol saja. Semua pengukir orang Dayak Benua, orang Tonyo, orang Bentian, orang Teboyan untuk wilayah kita Kalimantan Timur ini tentunya gelarnya adalah Bintang Nyulir. Ah, Empu bohong, tanyakan saja. Saya bohong. Saya tidak pernah berbohong Empu Gedol ini kalau berkata. Makanya itu saya membuat konten channel YouTube, saya tidak pernah bermain-main itu, mempermainkan kata-kata atau berbohong serta membuat hoax dengan cerita yang tidak benar. Saya tidak pernah seperti itu. Wah, Mandau Dayak Benua jelek, nggak bagus, saya nggak suka. Saya tidak pernah mengatakan Mandau Dayak Benua itu bagus. Tidak pernah sama sekali saya merasakan bagus, mengatakan bagus. Kalau ada saya bilang bagus, itu tidak benar. Itu berarti ini ada orang-orang tertentu yang menjahatkan nama saya. Saya tidak pernah bilang bagus. Mandau orang Dayak Benua ya seperti itulah. Tergantung Anda sendiri yang menilainya. Gitu. Dan kita tidak pernah mengarang-arang tipe yang berlebihan, meski ada sedikit goresan-goresan yang kita buat untuk penambahannya agar kelihatan cantik, dan itu memang berlaku bagi seniman kita Dayak Benua seperti itulah. Tetapi kita tidak pernah berlebihan atau overdosis. Itu Dayak Benua ini berpantang kalau membuat hulu Mandau, sarung Mandau itu overdosis. Enggak. Itu. Kita boleh mengarang-arang ukiran, tetapi kita tetap backgroundnya Mandau orang-orang tua kita zaman dulu. Itu. Nah itu tentang Mandau kita suku Dayak Benua.
Nah, jadi untuk cerita ini mungkin bisa membuka wawasan dan pikiran saudara kita tentang Mandau Dayak Benua itu. Dan kita Dayak Benua ini tidak meniru-niru punya orang, tidak pernah. Nah, itu kalau sumpamanya Dayak Benua ini meniru-niru punya orang, buktikan ya. Kalau bisa ceritakan seperti cerita saya Empu Gelol, dari sini, dari sini, dari sini. Nah, itu sampaikan. Jangan menurut perkiraan. Itu apalagi menurut buku Belanda. Kalau menurut buku Belanda itu masih bisa dikejar, masih bisa dipatahkan oleh cerita yang ada seperti ini. Itu. Jadi kita budaya adat tidak merujuk kepada Belanda. Mohon maaf. Itu untuk kami Dayak Benua. Tapi kalau untuk yang lain silahkan. Itu kami Dayak Benua enggak seperti itu. Nah, itu mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk menjawab request atau permintaan atau pertanyaan dari saudara kita tentang asal usul Dayak Benua. Nah, itu tentang asal usul penciptaan Mandau untuk Dayak Benua pertama kali. Mungkin kurang lebih seperti itu, lebih kurang saya sampaikan. Saya mohon maaf, kemungkinan saudara-saudara kita, para penguara, para pembelian, para penyentangi, serta para tokoh-tokoh adat kita luangan yang lain mungkin banyak yang lebih tahu cerita ini dibanding saya Empu Gelol. Mungkin versi mereka lebih akurat itu. Tetapi apa yang saya sampaikan, saya tidak mengurangi hanya pengetahuan saya yang kurang. Karena apa? Karena bukan kapasitas saya harus tutus dulu di bagian cerita ini kalau saya mau 100% lengkap. Itu karena saya belum tutus, maka saya menyampaikan garis besarnya saja. Saya takut pulu, saya takut duslotu. Itu, saya takut kualat di dalam budaya kami Dayak Benua. Makanya itu mohon maaf. Dan untuk semua saudaraku di mana saja berada, pencinta Mandau, itulah yang bisa saya sampaikan. Dan tetap saya membatasi diri seperti biasa. Ini tidak berlaku bagi suku Dayak lain. Itu takut nanti diberlakukan untuk Dayak lain. Ini kami Dayak Benua, kami orang-orang Luangan, seperti itulah ceritanya. Oke, dengan tidak mengurangi rasa, dengan rasa persaudaraan dengan saudara kita yang lain, saya ucapkan di mana saja, itu baik di Indonesia maupun di luar Indonesia, bahkan ada yang di China sana, ada yang di Brunei, ada yang di Singapura, itu menonton channel Empu. Saya ucapkan akhir kata buat semua saudara kita, salam budaya dan tabe selalu untuk kita semua, amin.